Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Krotel Alia yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat, jenis, tujuan, struktur laporan pada penulisan berita investigasi. Pemirsa, ada beberapa sifat jurnalisme investigasi yang patut kita ketahui. Yang pertama yaitu menyelidiki. Berita investigasi merupakan jenis pemberitaan yang memuat tentang bagaimana suatu kasus menyimpang, sehingga menumbuhkan rasa berpikir kritis pembaca dan seolah terlibat dalam proses perjalanan kasus tersebut. Yang kedua adalah objektif. Dalam berita investigasi, keobjektifan tetap dipertahankan dengan menampilkan paparan fakta, data yang konkret. Yang ketiga, riset dan reportase yang mendalam. Ciri jurnalisme investigasi yang mencakup penelitian dan reportase yang mendalam, serta menggunakan metode investigasi yang sistematis dan terstruktur. Yang keempat, mengungkap fakta yang tersembunyi. Tujuan utama dari investigasi jurnalistik adalah mengungkap bukti dan bukti secara fisik dari suatu permasalahan yang kontroversial. Yang kelima, argumentatif. Laporan investigasi harus ditulis secara padat dan jelas. Namun yang lebih penting lagi, tulisan itu harus argumentatif atau memiliki dasar bukti yang kuat dan dibangun dengan logistik. Yang keenam, perencanaan yang matang. Investigasi harus dilakukan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang, dalam artian harus terstruktur sehingga tidak amburadul. Yang ketujuh, fokus pada pembuktian. Liputan investigasi fokus untuk mencari pembuktian atas sebuah peristiwa yang dirasa ada kejanggalan. Sedangkan untuk jenis-jenis jurnalisme investigasi, yaitu yang pertama adalah jurnalisme investigasi data, yaitu kegiatan jurnalistik yang berfokus pada penyelidikan dan pengungkapan informasi yang sulit diakses atau bersifat rahasia dan tersembunyi secara mendalam dan intensif, seperti penelitian, verifikasi, analisis, narasi, dan etika. Yang kedua yaitu jurnalisme pengawasan. Bentuk jurnalisme investigasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas politisi, tokoh publik, dan institusi. Yang ketiga, jurnalisme dokumenter, yaitu bentuk jurnalisme yang menggunakan media audiovisual untuk menyajikan informasi secara visual dan naratif, seperti penelitian, wawancara, pengambilan gambar, pengeditan, dan narasi. Yang keempat, muckraking journalism adalah bentuk jurnalisme investigasi yang bertujuan untuk mengungkap korupsi dan kejahatan dalam pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Yang kelima, jurnalisme investigasi feature adalah bentuk jurnalisme investigasi yang menggunakan teknik-teknik jurnalisme feature untuk menghasilkan karya yang lebih menarik dan informatif. Yang keenam, jurnalisme lingkungan atau environmental journalism adalah bentuk jurnalisme yang fokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Yang ketujuh, jurnalisme investigasi finansial adalah bentuk jurnalisme investigasi yang fokus pada isu-isu keuangan dan bisnis seperti korupsi, penipuan, dan kejahatan keuangan lainnya. Yang kedelapan, jurnalisme terselubung, yaitu salah satu bentuk jurnalisme di mana seorang reporter mencoba menyusup ke suatu komunitas dengan menyamar sebagai seseorang yang ramah terhadap komunitas tersebut. Dalam penulisan berita investigasi, para wartawan biasa menggunakan sistem yang bernama sistem memo, di mana sistem memo ini ialah sistem untuk memilah data dan keterangan yang telah terkumpul yang harus memerlukan rincian akurasi. Sistem ini menjamin penyajian hasil investigasi menjadi seperti apa yang telah didapat oleh wartawan. Proyek investigasi berskala besar karena kerap memerlukan proses penggalian data dan keterangan yang mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Melalui sistem memo ini, wartawan investigasi memiliki peluang yang terukur untuk membuat sajian penulisan berita yang menarik dan memikat khalayak. Hal ini disebabkan bahan yang sudah lengkap dan penulisan akhir tinggal dikerjakan. Ketika dalam pengerjaannya dengan memanfaatkan sistem memo, maka laporan dengan mudah tinggal mengurutkan saja.
Sedangkan untuk struktur penulisan berita investigasi ini terdiri dari bagian awal atau leads, merupakan pembuka melalui paragraf-paragraf awal yang melalui sebuah pengisahan investigasi. Yang kedua, bagian tengah atau middles, merupakan kelanjutan dari awal kisah. Bagian ini membangun pengisahan menjadi rincian action dari karakter utama permasalahan yang kompleks, perubahan karakter, permasalahan, menetapkan dari apa yang diungkapkan di leads. Yang ketiga yaitu bagian akhir atau endings, bagian yang memaparkan atau mengakhiri leads dan tubuh berita dengan kesimpulan. Dalam kegiatan jurnalisme investigasi, ada beberapa tahap yang harus dilewati, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, yaitu mengembang ide atau gagasan yang sudah didapat, melakukan riset untuk mencari narasumber dan pelaku, serta baru melakukan pematangan konsep. Selanjutnya yaitu tahap produksi. Pada tahap ini, berita investigasi adalah tahap yang melibatkan penulisan dan penyusunan berita investigasi berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Ini adalah tahap kunci di mana semua elemen investigasi digabungkan menjadi sebuah cerita yang kuat dan informatif. Yang terakhir adalah tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi adalah seluruh kegiatan setelah pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alia melaporkan dan sampai jumpa.